Kewenangan Pengadilan Agama sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, termasuk juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Ada 9 wewenang pengadilan agama yaitu ekonomi syariah, sodaqoh, infak, zakat, wakaf, hibah, wasiat, waris, dan terakhir perkawinan. Berikutnya adalah penjelasan singkat tentang kewenangan pengadilan agama. 1. Ekonomi syariah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Yang kedua adalah sodaqoh. Sodaqoh merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, atau lembaga atau badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Yang ketiga adalah infak. Infak merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, memberikan rezeki atau karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah zakat, yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang kelima yaitu wakaf. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Yang keenam yaitu hibah. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Yang ketujuh yaitu wasiat. Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Kedelapan yaitu waris. Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dan terakhir kewenangan perkawinan, yaitu izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. Pencabutan kekuasaan wali. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.